Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas materi pertemuan 10 yaitu mengenai anggaran biaya administrasi pada mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Indra Iman Sumantri. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Andre Alfarizi, Neta Antika, dan Sabrina Maharani. Untuk mengenai penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Materi yang akan kami bahas adalah 1. Peramalan biaya administrasi, 2. Syarat dan langkah-langkah pemakaian biaya administrasi, 3. Penggolongan biaya administrasi atas objek biaya, 4. Pengertian anggaran administrasi, 5. Komponen administrasi perusahaan, 6. Kegunaan anggaran biaya administrasi dan umum, 7. Data dan informasi untuk menyusun anggaran biaya administrasi, 8. Penyusunan anggaran administrasi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai peramalan biaya administrasi, di mana dalam kegiatan perusahaan tentu saja perlu adanya kebijakan manajemen, di mana di dalamnya terdapat perencanaan dan juga pengawasan terhadap seluruh aktivitas, baik itu untuk masa lalu ataupun di masa yang akan datang yang dilakukan oleh setiap orang dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, lalu pada perencanaan penganggaran sangat penting karena berperan sebagai pedoman dan juga memberikan arahan sekaligus target untuk perusahaan capai. Nah, salah satu anggaran dalam perusahaan yaitu biaya administrasi dan juga umum yang merupakan semua biaya yang terjadi dan berhubungan dengan fungsi administrasi dan juga umum. Nah, contohnya itu ada gaji atau upah, terus biaya kesehatan karyawan kayak asuransi, BPJS, dan lain sebagainya. Terus juga ada biaya reparasi dan juga biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengenai syarat dan langkah-langkah pemakaian biaya administrasi. Untuk syarat ini ada 2, yaitu yang pertama penggolongan secara tepat elemen biaya administrasi dan umum dalam rekening pembukuan. Yang kedua itu ada penentuan pertanggungjawaban atas biaya administrasi dan umum pada tingkatan pimpinan tertentu secara individual. Tujuannya ini agar tidak ada atau sistem manajemennya itu baik karena pertanggungjawabannya dipisah secara individual. Nah, yang selanjutnya itu ada mengenai langkah-langkah. Ada 6 langkah, yaitu yang pertama observasi dan analisa pendahuluan. Yang kedua memilih fungsi atau kegiatan yang disusun sesuai dengan standarnya. Yang ketiga penentuan satuan standar pengukuran kegiatan. Yang keempat menentukan metode dan perhitungan dasar untuk biaya administrasi yang akan digunakan. Lalu ada testing atas biaya standar. Dan juga yang terakhir yaitu aplikasi akhir. Dan juga jangan lupa untuk diobservasi atau diawasi selama pemakaian administrasi. Yang ketiga mengenai penggolongan biaya administrasi atas objek biaya. Nah, tadi yang di awal itu kita udah singgung contoh dari biaya administrasi dan juga umum. Untuk pada penggolongan biaya ini ada 5 penggolongan. Yang pertama gaji dan upah. Gaji dan upah itu misalnya seperti gaji, insentif, bonus, premi, lembur, pajak pendapatan, dan lain sebagainya. Untuk kesehatan karyawan ini misalnya pengobatan karyawan, ada biaya rekreasi dan olahraga, terus pendidikan, tujuannya untuk menunjang kinerja si karyawan tersebut selama di dalam perusahaan, dan juga biaya-biaya kesejahteraan lainnya. Yang ketiga itu ada reparasi dan pemeliharaan. Contohnya itu kayak biaya reparasi atau pemeliharaan kendaraan kantor, peralatan kantor, taman, halaman, bahkan hingga gedung kantor. Lalu ada mengenai penyusutan aktiva tetap. Misalnya itu penyusutan kendaraan kantor, peralatan, gedung, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada administrasi dan umum, lain-lain. Contohnya itu ada biaya telepon, listrik, air, biaya akuntan, konsultasi, entertainment, dan sumbangan, dan lainnya sebagainya. Pengertian anggaran administrasi. Anggaran yang disusun secara terperinci tentang jenis biaya administrasi,
Jumlah biaya dan waktu biaya administrasi tersebut terjadi dan dibebankan untuk keperluan secara keseluruhan dari perusahaan. Biaya administrasi perusahaan meliputi gaji, pegawai administrasi, biaya tulis-menulis, penyusutan bangunan kantor, penyusutan inventaris kantor, biaya telepon, dan sebagainya. Komponen administrasi perusahaan. Ada beberapa bagian yang biasanya dipergunakan dalam kantor administrasi dan umum yang diantara dapat meliputi bagian sekretariat, kedua bagian keuangan, ketiga bagian penangkapan, keempat bagian personalia, kelima bagian perhubungan. Subbagian kesekretariatan yang bertanggung jawab dan menangani urusan surat menyurat dokumentasi dan kearsipan. Subbagian pembukuan yang bertanggung jawab dan menangani urusan pencatatan, pembukuan, dan masalah keuangan. Subbagian rumah tangga bertanggung jawab dalam urusan kebersihan, konsumsi, karyawan, dan penyediaan akomodasi. Subbagian perlengkapan bertanggung jawab dalam urusan perlengkapan dan keperluan kantor administrasi. Subbagian hubungan masyarakat bertanggung jawab untuk menjadi penghubung antara perusahaan dengan pihak. Kegunaan anggaran biaya administrasi dan umum. 1. Sebagai pedoman kerja. Kedua, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja. Ketiga, sebagai alat untuk melakukan evaluasi atau alat pengawasan kerja. Khusus, sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas karena sebagian besar dari biaya administrasi memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Misalnya, biaya depresiasi dari aktiva tetap yang ada di lingkungan bagian administrasi umum. Data dan informasi untuk menyusun anggaran biaya administrasi. 1. Rencana penjualan yang terutang dalam anggaran penjualan. 2. Rencana produksi yang terutang dalam anggaran unit yang akan diproduksi. 3. Standar biaya administrasi. Berbagai standar biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi ini dihimpun menjadi satu dalam suatu anggaran variabel bersama-sama dengan standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pabrik tidak langsung. 4. Sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. 5. Metode biaya yang dipakai oleh perusahaan. 6. Metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk mendistribusikan biaya ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan biaya itu didapat atau terjadi. Penyusunan anggaran administrasi. PT Maju Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan merupakan perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Perusahaan ini sedang menyusun anggaran administrasi untuk tahun 2016 dengan data sebagai berikut. Diketahui anggaran biaya administrasi 1. Gaji pegawai per bulan 2.500.000. 2. Biaya depresiasi per tahun 10 juta. 3. Biaya alat tulis per bulan 750. 4. Biaya listrik dan air per bulan 250. Penjabaran gaji pegawai 1 tahun 2.500.000 dikali 12 sama dengan 30 juta. Produk kemeja 12.500 per 20.000 dikali 30 juta sama dengan 18 juta 750. Produk kaos 7.500 per 20.000 dikali 30 juta sama dengan 11.250.000. Depresiasi 1 tahun 10 juta rupiah. Produk kemeja 12.500 per 20.000 dikali 10 juta sama dengan 3.750.000 rupiah. Alat tulis 1 tahun 750.000 dikali 12 sama dengan 9.000.000 rupiah. Produk kemeja 12.500 per 20.000 dikali 9 juta sama dengan 5.000.000
Rp825.000. Produk kaos Rp7.500 per Rp20.000 dikali 9 juta sama dengan Rp3.375.000. Listrik dan air Rp250.000 dikali 12 sama dengan Rp3.000.000. Produk kemeja Rp12.500 per Rp20.000 dikali 3 juta sama dengan Rp1.875.000. Produk kaos Rp7.500 per Rp20.000 dikali 3 juta sama dengan Rp1.125.000. Kesimpulan dari materi ini adalah kebijakan manajemen penting untuk keberlangsungan perubahan di mana terdapat perencanaan dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Anggaran biaya administrasi termasuk di dalam perencanaan dan pengawasan perusahaan. Untuk menerapkan anggaran biaya ini, perusahaan memiliki syarat yang harus dipenuhi dan juga cara agar anggaran tersebut mencapai target yang telah ditentukan. Anggaran administrasi sendiri merupakan anggaran yang disusun secara terperinci tentang jenis biaya administrasi, jumlah biaya dan waktu biaya administrasi tersebut terjadi dan dibebankan untuk keperluan secara keseluruhan dari perusahaan. Penggolongan biaya administrasi ini meliputi biaya gaji, kesehatan, pemeliharaan, penyusutan, dan administrasi umum lainnya. Selain itu, fungsi dari anggaran biaya administrasi ini adalah sebagai pedoman, alat manajemen, dan sebagai alat evaluasi kerja untuk penyusunan anggaran administrasi didasarkan pada sifat biaya itu sendiri, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.